Ya, namanya hidup dunia itu saya yakin cabaran itu mesti ada. Apa kata Nabi, kullu nikmatin mahsudin. Setiap kali kita dapat nikmat itu pasti ada orang yang tidak senang. Itu biasa. Cuman kita menanggap itu, jangan kita anggap itu luar biasa. Kita anggap perkara biasa. Fitnah, cacian, hinaan, jangan kita anggap itu luar biasa. Anggap itu biasa saja. Ya, sebab yang namanya dunia seperti itu. Saya kembalikan persoalan kepada Rasulullah. Rasulullah insan yang kamil, insan yang mulia pun ada cercaan. Apalagi seorang Ahmad Dahari, tak ada apa-apanya. Itu biasa. Jadi kalau cabaran tak lepas, bermacam ragam. Kalau kita nak bukukan mungkin mereka 3 jilid tak habis. Cabaran itu biasa. Jadi, tapi lama-kelamaan insyaAllah reda. Do you have any of the seniors that are living alone? There's no family, no children coming. So, do you have such cases? Yes, of course we do. And it's quite sad. And sometimes they call this group of people destitute people. Now, whether is that a politically correct term or not, I'm not sure. But then again, this was a term that was used, and they really do not have family members. Okay, probably one of the senior citizens you're going to be interviewing later. She has been here for many years, since 1996. 1996. Yeah, so she's a veteran. That's a long time. Yeah, and her family members were displaced. So until now, we are not able to keep track of who her family members are. We've gotten government agencies to also support and help. Even they have no idea. You know, so she's been here all along. So who would she see as a family member? Yeah, that's it. Us, right? Exactly. The residents, the fellow residents, staff. They see us as familiar figures. So we are like their family members. But it's very sad because you see, when we talk about Merdeka generation, these people have been instrumental in the nation building of Singapore. Correct. And then we also have the pioneer generation. And some of them are survivors of World War II. So they have traumatized backgrounds, very dysfunctional childhood. Wow. And it's very sad that no one's coming to visit them. So this is why we try to be there for them. Ya, terima kasih kerana menonton. Terikut-ikut Ustaz Ahmad Dahari, maafkan saya. Kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi episod Our Next Guest. Terima kasih kerana follow dan subscribe YouTube channel. Dan bagi mereka yang mendengar menerusi Spotify, terima kasih kerana ikuti kami, Our Next Guest. Dan bersama sudah tentunya tetamu kita yang saya hormati, Ustaz Ahmad Dahari, yang telah pun banyak melakukan bakti beliau mengajar agama Islam di tanah air, di Pulau Temasek yang kecil sangat, Ustaz. Yang kecil sangat. Dan alhamdulillah beliau, kita dapat bertemu dengan Ustaz. Ustaz, bagaimana keadaan sihat semuanya? Alhamdulillah, ala kulli hal, sihat ya. Ustaz dah 60 lebih ke macam mana? Oh, udah 60 lebih. 65? Di atas lagi. 67? Yes. 67 tahun? 67 Masya Allah. Ustaz selalu ada exercise ke apa selalu untuk jaga kesihatan? Jarang-jarang. Sangat kalau exercise. Hanya exercise saya itulah, dia mengajar, pulang mengajar, itu aja lah. Masya Allah. Kegiatan seperti itu aja. Ustaz dah, apa yang buat Ustaz, bila kita dengar pada bahagian pertama tadi, Ustaz jejakkan kaki di Singapura, mengajar, mulanya jadi imam, lepas tu pelan-pelan adanya invitation untuk Ustaz mengajar dan sebagainya. Waktu kesibukan Ustaz mengajar, bila terjumpanya cinta? Gitu. Bila terjumpanya cinta lah. Cinta ini ya. Maaf kalau saya nak tanya soalan ni sebab nak juga belajar ni. Belajar mengenai cinta sang seorang ustaz. Bila berjumpanya cinta, Ustaz? Saya cinta ini sejak saya di bangku kuliah. Bangku kuliah. Orang yang sama kan orang yang lain? Orang yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama. Dan jumpanya pun di gedung apa itu, di gedung universiti itulah, bersama istri saya waktu itu. Cuman istri saya tuh di bagian lain, saya bagian lain lah. Nah, saya bagian fakultas syariah ya. Istri saya itu bagian Ma'had Mu'allimin namanya. Gedungnya bersebelahan. So, isteri Ustaz juga seorang ustazah juga? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Jadi, istri saya ini, cuman kami waktu itu cinta, betul-betul cinta sejati lah. Sebab apa? Saya kenal istri itu tak lama. Saya rasa dalam jangkaan bulanan, tak sampai tahunan lah. Habis itu kami berpisah. Alamak. Ya, berpisah. Saya pergi ke luar negeri, saya pergi ke Saudi.
Oh. Saya lanjutkan pelajaran ke Saudi, istri saya tinggal. Waktu tu tak ada SMS, ada apa kan? Tak ada, main surat Habib, menunggu surat, Masya Allah. Oh, pakai surat. Ya, surat. Romantik Ustaz. Memang romantik. Jadi, surat tu kalau datang, saya di Mekah kan, kita bawa tingkat Masjidil Haram tu. Duduk sana sandar baca surah gitu ya. Masya Allah. Ada bedak tak Ustaz? Bedah. Dalam Minyak wangi ada, wangi. Oh, sempat juga. Itu masih lagi relationship lah. Ya. Ada pertaliannya. Jadi, waktu nak berpisah kami di airport itulah. Ya. Ada satu, ini nak bilangkan bukan fatwa, petua. Oh, okey. Fatwa lain ya, petua. Betul. Ada seorang nenek tu alim lah bahasa kita, ya. Nenek tu pun tahu yang saya pacaran dengan istri saya ini, Ya. dan dia pun tahu yang kami nak berpisah, dan dia setuju kami pacaran lah. Ya. Walaupun berjauhan. Iya, walaupun berjauhan. Jadi kata nenek ni, tulis kalimah la ilaha illallah, okey, Muhammadur Rasulullah, okey. Kemudian dipotong. Itu saya yakin tu. Kemudian saya bawa kalimah la ilaha illallah. Masya-Allah. Ini isteri ni, bakal isteri ni pegang kalimah Muhammad Rasulullah. Nanti kalian pasti akan bercantum. Subhanallah, berapa lama kami pisah? Saya rasa berapa tahunan lah. Yang tak nampak, yang tak dengar suara, hanya dengar surat aja. Dan itu saya simpan, rupanya dia simpan. Dan tatkala kami bertemu kembali, kita tak tahu di mana kami bertemu. Di mana? Di Singapura. Wow. Nah, Kota Singa juga menjadi tempat pertemuan. Ya, kawin saya bukan di Indonesia. Saya kawin di apa itu? Di Port Canning apa? Port Canning itu? Port Canning? Ya. Oh. Di situ. Jadi saya kawin di situ. Jadi surat kawin saya itu Singapura. Jadi macam mana Ustaz berjumpa balik? Bila bertemunya surat La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah bersatu? Saya simpan terus. Istri pun simpan. Jumpanya di Singapura? Jumpa Singapura, satukan balik. Berjanji di Singapura ataupun secara tak sengaja? Memanglah, janji kita jumpa di Singapura. Adakah di bawah melayan waktu bertemu? Jumpanya di mana Ustazah? Masya Allah. Di Singapura. Kami kawin di Singapura. Kemudian surat kawin, subhanallah, ini saya bilang tadi, takdir Allah ya. Yang dari awal tadi saya bilang, saya tidak akan pulang ke Indonesia, tapi saya akan tinggal di luar negeri. Tapi tak tahu negeri mana. Rupanya Allah pilihkan negeri Singapura, dan kami pun ijab kabul di Singapura. Tuan Kadinya Ustaz Salim Jasman. Masih jumpa sampai sekarang. Kemudian anak saya pula kawin, si Farouk kawin, masih lagi Salim Jasman. Subhanallah. Bukan anaknya, Ustaz Maas. Bukan anak, masih sama lagi. Orang yang sama. Saya, ya, si Faruqi. Masya Allah. Nah, jadi kami jumpa di Singapura, kawin di Singapura, surat kawin Singapura. Jadi dengan adanya surat kawin Singapura nih, kami pun nak apply rumah di Singapura. Sudah mudah. Ya, betul. Sudah ada surat. Dulu kalau tak surat kawin, surat nikah di Singapura, nak apply rumah SDB tak boleh. Kami sendiri punya surat itu. Masya Allah. Subhanallah, Allah aturkan. Jadi macam mana nak dapatkan keyakinan apa pun yang kita inginkan, pastinya Allah akan mendapat jawab. Apa? Ya, ini pun nak tahu betul Ustaz. Saya yang ditanya memang betul bagus ya. Sebab saya ini daripada kecil hidup saya mendiri tuh. Support orang tua tu boleh katakan tak ada. Bukan dia tidak mau, tapi dia tak mampu. Nak membiayai saya sekolah tu tak mampu. Jadi saya daripada kecil terus saya hidup sendiri ya. Saya berkarya sendiri. Masya Allah. Ya. Itu yang saya katakan tadi yang kita tanya nih. Artinya pergantungan saya kepada orang lain itu nggak ada. Hanya semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala itulah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana datang keyakinan Ustaz? Tak tahulah saya. Memang saya rasa tak ada lagi yang boleh menolong saya nih, melainkan Allah saja. Sejak saya daripada kecil tu, ya, daripada kecil itu, saya katakan tadi, mak bapak saya tidak ada membiayai saya sekolah apa namanya. Saya daripada kecil sudah bekerja sendiri. Bukan kerja bangun enggak. Mengajar baca Quran, mengajar di madrasah. Saya di madrasah daripada kecil lah mengajar. Di madrasah. Untuk cari uang sekolah istilahnya, cari duit makan juga. Dan saya dengan orang tua saya itu pisah jauh.
Saya dengan kampung dari tempat saya yang tinggal ni Di mana Ustaz? Di Indonesia? di Medan ni, saya Medan. tinggal namanya di Batubara. Batubara. Nama Batubara. Jadi pada tempat saya tu, yang tempat saya kuliah tu di Medan ya. Daripada Medan tu nak pulang kampung saya tu, naik bus itu 6-7 jam. Ush. Itu kampung tu sorok sekali lah. Ya. Jadi orang tua tak ada kerja. Bukan tak ada kerja macam bukan main kaki tangan kerjaan, enggak ada. Orang senang lah. Bukan orang senang. Jadi itulah yang saya kayuh dengan sendiri saya. Dalam suasana yang demikian. Sehingga saya berkata dengan anak saya sekarang ni, jangan sempat kalian macam saya. Sebilang kalau kalian macam saya hidup, pasti kalian tak jadi punya. Kenapa Ustaz? Ya tak mungkin mereka boleh hidup macam saya hidup lah. Dengan kerja sendiri, hidup sendiri, semuanya sendirian. Nah, oleh kerana itu saya bilang dengan anak saya, mumpung rezeki Allah beri ini, belajarlah kalian baik-baik. Selagi bapak boleh membantu Ya Allah. dengan segi keuangan ke apa namanya. Masya Allah. Kalau macam saya memang tak jadi, pasti tak jadi. Itu juga sebabnya adik-adik saya pun tak berhasil soal itu. Orang tua tak mampu, Beb. Hanya karya sendiri. Dalam mana soal percintaan sudah dijawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami doakan kedua-duanya, Amin. Ustaz dan juga Ustazah, dipanjangkan umur, bercintalah selalu Ya. sampai ke jannah insya-Allah. Amin, amin ya Rabb. Bersama dengan keluarganya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi tu yang saya kan dengan para pendengar juga lah. Sandarkan diri kepada Allah. Ya, ikhlaskan diri kepada Allah. Yakinlah Allah akan tolong. Ustaz, waktu bercinta tu, waktu maaf tanya balik. Sebab saya dulu bercinta juga jauh-jauh kan. Tapi dengan orang lain. Ni contohnya. Kadang-kadang tak ada, okeylah bukan cinta pasal saya, tapi macam orang bercinta jauhan ni, dia takut tau Ustaz. Takut macam, oh mungkin nanti dia ambil orang, ni itu dia ambil orang. itu perasaan itu saya ada. Sebab gini ya, maaf ya. Terus terang saya bilang, waktu saya pacaran dengan istri saya sekarang nih, saya tak yakin dia mau dengan saya. Kenapa? Siapalah saya? Ustaz ganteng Ustaz. Bukan soal gantengnya, Bil. Istri saya nih, maafnya, anak orang terkenal, anak orang kaya. Oh ya ke? Istri saya nih, waktu sekolah, saya universiti, dia juga sekolah di Bu Alimin. Saya jalan kaki, dia naik mobil tuh. Drive sendiri. Cinta dua darjat Ustaz. Ya, itu cinta dua darjat. Dan itu tahun-tahun 70-an, tahun 80-an. Bukan senang jadi orang sana ya. Satu. Yang kedua, saya perhatikan. Istri saya ni, dia punya keluarga terpandang. Oh, atuknya saya Singapura kenal semua orang. Atuknya ayah daripada mak istri saya ni, Kiai Haji Zainal Arifin Abbas. Siapa yang tak kenal? Assalamualaikum Ustazah. Oh iya, saya pun kenal. Jadi, Oh ya. subhanallah ya. Tawassul ya. Waktu saya mau dapat kerja di Singapura, diinterview oleh MUIS. Waktu itu yang interview saya sebanyak 12 orang. Uish. Termasuk Mufti Isa Smith, Syekh Abdul Ajufri, termasuk dulu Ustaz Kamil, ada Alhamdulillah Ustaz Haji, 12 orang. Uish. Saya masih ingat lagi pertanyaan yang diajukan oleh mantan Mufti kita Isa Smith. Dia kata, Ustaz saya mau tanya. Dia bilang apa? Ustaz Sumatera, Medan, itu ada Muhammadiyah. Ustaz di Saudi Arabia, itu ada Wahabi. Ustaz di Maroko, itu Maliki. Dia kan, mana satu Ustaz? Mereka bimbang dengan saya. Apa sekarang saya ini? Muhammadiyah kah? Wahabiyah kah? Atau Malikiyah kah? Jadi saya bilang, saya jawab masalah Muhammadiyah. Muhammadiyah dulu, saya dengan arwah atuk saya, kami sejalan. Sejalan maksudnya apa? Ada yang kami fro, ada yang tak fro lah. Tentang pendapat Muhammadiyah ni. Jadi waktu itu Isa Smith tanya, dia bilang siapa? Atuk Inta siapa? Saya bilang atuk saya Kiai Haji Zardin bin Abbas. Hah? Itu atuk? Iya. Dia terdiam. Habis itu kata Ustaz Isa Smith kepada Ustaz Jeffrey, Ustaz nak tanya lagi Ustaz? Kata Jeffrey tak payah lagi.
Subhanallah. Sebut aja nama beliau, pertanyaan semua padam. Kalau tadi dijanjikan mungkin 2-3 jam persoalan itu, tapi hanya setengah jam aja selesai. Hanya menyebut nama beliau. Jadi kembali kepada tadi itu, itulah keluarga istri saya. Jadi saya tak yakin apa dasar dia mau dengan saya. Kaya pun tak ada, apa pun tak ada, keturunan bukan orang Indonesia bobrok itu ya. Nah, tapi itulah bermakna betul-betul dia kasihkan saya sebagaimana saya kasihkan juga lillahi ta'ala tadi itu. Ya. Yakin. Pernah tanya tak isteri Ustaz macam cintanya datang dari siapa? Macam apa yang menyebabkan Ustazah sayang pada Ustaz? Suka itu. dengan Ustaz? Adakah macam nak interview Ustazah pula. Gimana Ustazah? Sayangnya kepada Ustaz ni disebabkan apa? Tadi Ustaz katakan enggak ada apa-apa waktu tu. Dan Ustazah merupakan orang yang subhanallah kan? Kata istri saya, dia bilang dengan saya, suatu ketika di universiti itu ada pertandingan azan, musabaqah azan. Seluruh universiti. Jadi saya waktu itu termasuk peserta lah. Jadi saya azan di situ. Beliau dengar saya azan saya, suara saya, disitulah dia jatuh cinta dengan saya. Masya Allah. Subhanallah. Panggilan Allah kan? Itu luar biasa. Bukannya nyanyi karaoke, tapi azan. Adalah azan. Dengan azan itulah. Beliau terpesona dengan suara saya. Itu aja. Itu dia. Nah. Nanti kau pen sikit gambar Ustazah sikit, jadi orang boleh nampak. Ustazah boleh bisa enggak? Dikit aja Ustaz. Bisa sikit aja. Kau boleh pesangi. Kita bersama dengan juga bagi mereka yang menonton, ada anaknya dan juga isterinya yang dikisahkan ni. Semoga Allah SWT merahmati mereka insya-Allah. Baik, ini sebenarnya soalan-soalan ni bukan untuk mengorek peribadi Ustaz dan sebagainya, tapi mungkin setiap kisahnya ada pengajiannya. Dan mungkin di setiap pengajiannya ramai yang mungkin akan ikut dan dapat belajar daripada kisah-kisah Ustaz tadi. InsyaAllah. Masya Allah. Tadi kita dapat rasa yang setiap pergerakan Ustaz daripada belajar di Indonesia sampai ke Singapura, berkahwin pula di Singapura dan sebagainya, ketentuan Allah, dan tawakal Ustaz begitu dalam dengan Allah SWT. Masya Allah. Dan ada tak cabaran-cabaran waktu Ustaz alhamdulillah dah mula mengajar, dah jadi, kira ramailah, semua orang tahulah Ustaz Ahmad Dahri tu siapa kan. Daripada mak ayah saya sampai sekarang ni. Ada tak cabaran-cabaran waktu berdakwah di Singapura Ustaz? Mungkin orang kasih soalan ke, orang hantar barang. Tak tahu Ustaz, mungkin ada kisah-kisahnya kan. Orang hantar barang ke, orang tak suka. Istilah zaman sekarang haters. Haters ya. Ustaz ada haters tak waktu zaman 80-an, waktu zaman sampai sekarang lah? Ada tak cabarannya? Ya, namanya hidup dunia itu saya yakin cabaran itu mesti ada. Apa kata Nabi, kullu nikmatin mahsudin. Setiap kali kita dapat nikmat itu pasti ada orang yang tidak senang. Itu biasa. Cuman kita menanggap itu, jangan kita anggap itu luar biasa. Kita anggap perkara biasa. Fitnah, cacian, hinaan. Jangan kita anggap itu luar biasa. Anggap itu biasa saja. Ya, sebab yang namanya dunia seperti itu. Saya kembalikan persoalan kepada Rasulullah. Rasulullah insan yang kamil, insan yang mulia pun ada cercaan. Apalagi seorang Ahmad Dahri, tak ada apa-apanya. Itu biasa. Jadi kalau cabaran tak lepas. Bermacam ragam. Kalau kita nak bukukan mungkin mereka 3 jilid tak habis. Ustaz ada 3 jilid cabaran? Ya, macam-macam ada cabaran. Ustaz boleh buka 1 jilid tak? Berkongsi. 1 jilid mungkin perkongsian. Perkongsian Ustaz. Jadi, contohlah kan. Kadang-kadang, ya tentunya rumah tangga. Rumah tangga lah. Karena etik begini, ada yang kadang-kadang mau anak saya, apa saya, padahal dia tahu saya sudah beristri. Tapi kadang macam itu. Tapi saya anggap ini hanya sebagai gangguan aja lah. Tapi tak terlepas daripada itu. Artinya juga, ya, kalau kita tidak mampu mengendalikan itu, mungkin saja boleh terjadi. Jadi, saya bilang, kalau saya bilang dengan istri saya, takkan mungkin perkara ini boleh berlaku kalau bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau bertepuk dua belah tangan itu pasti jadi punya. Cabaran itu biasa. Ya, tapi lama-kelamaan insyaAllah reda. Kalau bercakap tentang rumah tangga tadi Ustaz, bila datang, ini secara umumnya soalannya. Kalau kena cabaran-cabaran ni, baik, yalah,
kita bekerja, isteri bekerja dan sebagainya. Macam mana ada tak amalan-amalan ke ataupun nasihat Ustaz supaya rumah tangga sejahtera, aman, damai, Ustaz? Kunci satu aja. Kuncinya. Jangan ada menyimpan rahasia. Saya bilang dengan istri saya, kita tukar. Tukar macam mana? Change, kata orang Inggris kan. Istri itu adalah suami. Suami itu istri. Jadi kalau saya ni istri, kalau saya nak mengkhianati suami saya, bermakna saya khianati saya. Bukan saya khianati istri saya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau istri itu dia nak mengkhianati suaminya, bermakna dia mengkhianati dirinya. Sebab status dia sebagai suami, yang istri statusnya sebagai istri. Jadi dua-dua ni insya-Allah tak akan apa-apa. Kemudian jangan ada rahasia-rahasia. Rahasia bermaksud contohnya? Contoh kadang-kadang gini ya, saya pribadi minta maaf, mungkin ada yang di luar sana terkesan, minta maaf. Macam handphone. Ada orang pakai handphone, pakai kod lah, itulah. Mananya hanya yang tahu dia yang boleh buka handphone tu dia saja. Passwordnya. Kalau macam saya enggak. Handphone istri saya boleh saya lihat, istri saya boleh sebagainya. Sebab tak ada benda yang ditakuti, tak ada yang rahasia. Manakala nanti ada situ, itu yang rahasia. Ada apa? Itu. Jadi hidup itu mesti transparansi aja. Mu adalah aku adalah mu. Kalau cerita pasal rahsia, contohnya lah, saya berkenalan dengan seorang wanita, contohlah, bercinta dan sebagainya. Wanita itu tak tahu kisah belakang saya. Kisah jahat saya contohlah. Pernah jahat, pernah itu, pernah ini. Tetapi selalunya kalau kita nak berdepan dengan wanita, kita mestinya tunjuk benda-benda yang baik aja. Tunjuk lagak lah. Tunjuk lagak baik. Dan selepas itu berkahwin. Adakah elok sebagai seorang yang sudah menjadi suami ataupun isteri lah, kita cerita pasal benda-benda lama? Dulu abang pernah ini, dulu abang pernah itu, untuk membuka rahsia kita lama supaya dikenali. Ataupun soalannya, kita nak tahu isteri kita, isteri nak tahu suami kita, ada batasan tak untuk kita merahsiakan benda-benda supaya nak jaga kemaslahatan contohnya? Kalau tujuan untuk menjaga maslahat itu adalah untuk maslahat tu ya. Tapi kalau lama dah tak nak cerita lagi tu okey. Tapi cerita-cerita lama yang tak bermanfaat, yang tak berfaedah itu apa? Ibaratkan kuda sudah betah, kenapa mesti dilukai lagi? Kalau boleh dikuburkan, tak perlu. Kita cerita ke depan. Yang belakang itu buang terus. Kadang-kadang yang mungkin-ungkit belakang-belakang itu yang jadi masalah. Baik. Jadi kita kembali kepada sejarah. Kalau cerita manusia yang baik ada, yang tak baik menjadi baik pun ada. Kalau kita bilang cerita Umar Ibn Khattab, contohnya kan, siapa Umar Ibn Khattab? Tapi apakah yang dulu? Enggak, Umar Ibn Khattab yang sekarang. Itu. Jadi tak perlu lagi. Tak perlu dibuka-buka macam itu. Baik, kita berehat jap. Sebab kisah cinta kita dah dengar, kisah sekarang, cabaran dan sebagainya. Dan kita akan kembali dalam bahagian yang ketiga, InsyaAllah, bersama yang berbahagia, Ustaz Ahmad Dari. Jangan ke mana-mana. Baik, kita bersama dengan Nenek Rohani. Dan tadi pada awal tadi Raja dah mention that resident yang paling lama lah, antara yang paling lama yang berada di the senior home, iaitu Nek Rohani. Apa khabar, Nek? Baik. Alhamdulillah. Nek, nak tanya ni macam time puasa ni, Nek masih boleh puasa lagi tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal puasa? Tak. Tapi bukan saya seorang. Seluruh nenek, hanya yang ada penyakit baru dia tak puasa. Kalau sehat semua puasa. Semua berbuka sama. Seronok Ramadan ni? Seronok. Selalunya buka apa je? Apa adanya lah. Apa adanya yang ada dibagi untuk kita berbuka, kita makan lah. Selalunya neneknya favourite food dekat sini apa? Your apa favorite saja, sama kan. Ini dah tak kira. Dah tak kira. Tak kira makanan itu macam mana. Janji berbuka puasa. Macam mana nenek boleh ada dekat sini dah 30 tahun? Macam mana boleh lama dekat sini ni?